gentlemen, are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan sosialisasi tentang cara penggunaan obat yang baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yulian Gregory dan juga rekan-rekan saya yang bernama Fitri Alistianingsih, Kayla Syifa Zahrani, dan juga Syifa Nurhaliza. Selanjutnya, peran obat secara umum, yaitu yang pertama sebagai penetapan diagnosa, yang kedua pencegahan penyakit, yang ketiga menyembuhkan penyakit, yang keempat memulihkan atau rehabilitasi kesehatan, yang kelima mengubah fungsi normal tubuh, yang keenam peningkatan kesehatan, dan yang ketujuh mengurangi rasa sakit. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan obat. Yang pertama yaitu dosis adalah takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan tergantung jenis penyakit, usia, dan berat badan pasien. Yang kedua yaitu lama pemberian obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Yang ketiga yaitu pastikan obat yang digunakan sudah betul. Yang keempat, baca peringatan dalam kemasan. Yang kelima, periksa terlebih dahulu tanggal kadaluarsa obat dan pastikan obat dalam keadaan baik. Yang keenam, yaitu gunakan obat dengan benar dan baca informasi dengan cermat. Cara minum obat yang benar. Yang pertama, yaitu konsumsi sesuai dosis yang dianjurkan. Yang kedua, gunakan sesuai dengan cara yang direkomendasikan. Yang ketiga, yaitu obat yang diminum terdiri dari beragam sediaan, mulai dari tablet, kapsul, puyer, sirup, dan obat tetes atau oral drops. Untuk obat tablet atau kapsul, hindari membelah, menghancurkan, dan mengunyah obat sebelum menelannya, kecuali jika obat tersebut memang dikonsumsi sebagai obat kunyah. Untuk obat cair, Anda bisa menggunakan sendok takar khusus yang telah tersedia di dalam kemasan untuk mengukur dosis obat. Yang keempat yaitu jika obat tersebut memang dikonsumsi sebagai obat kunyah, untuk obat cair Anda bisa menggunakan sendok takar khusus yang telah tersedia di dalam kemasan untuk mengukur dosis obat. Yang kelima yaitu minum obat sesuai waktu yang telah ditentukan. Yang keenam, perhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsi bersama dengan obat. Selanjutnya dibacakan oleh Syifa. Adapun cara penyimpanan secara umum, jauhkan dari jangkauan anak-anak, simpan obat dalam kemasan asli dan dalam wadah tertutup rapat. Simpan obat di tempat yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari langsung, atau ikuti aturan yang tertera pada kemasan. Jangan tinggalkan obat di dalam mobil dalam jangka waktu lama. Suhu yang tidak stabil dalam mobil dapat merusak obat. Jangan simpan obat yang sudah kadaluarsa. Adapun penyimpanan obat secara khusus, yang pertama ada sediaan cair, jangan simpan dalam lemari pendingin, kecuali disebutkan pada etiket atau kemasan obat. Yang kedua ada tablet dan kapsul, jangan simpan tablet dan kapsul di tempat panas dan lembab. Yang ketiga ada sediaan supositoria, sediaan ini disimpan di lemari es karena dapat mencair pada suhu kamar. Yang keempat, ada sediaan spray atau aerosol. Sediaan ini tidak boleh disimpan pada suhu tinggi karena dapat menyebabkan ledakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kayla. Nah, penting nih untuk mengetahui cara penyimpanan obat yang baik dan benar. Untuk menghindari terjadinya kerusakan obat, adapun ciri-ciri obat yang rusak adalah tablet. Tablet terjadi perubahan warna, bau, dan rasa, timbul bintik-bintik noda,
lubang-lubang, pecah, retak, terdapat benda asing, menjadi bubuk dan lembab. Yang kedua ada tablet salut. Terjadi perubahan salutan seperti pecah, basah, obat lengket satu dengan yang lain, serta terjadi perubahan warna. Yang ketiga ada kapsul. Cangkang kapsul menjadi lembek, terbuka hingga isinya keluar, melekat satu sama lain, atau melekat pada kemasan. Yang keempat ada puyer, terjadi perubahan warna, timbul bau, timbul noda bintik-bintik, lembab sampai mencair. Lalu salep, krim, lotion, cairan, terjadi perubahan warna, bau, timbul endapan atau kekeruhan, mengental, timbul gas, terpisah menjadi dua bagian, mengeras, atau wadah rusak. Lanjut, terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan? Izin bertanya. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Saya mau nanya, Kak. Jadi, apa sih efek samping kalau kita minum obat yang udah rusak? Terus, apa bahaya buat tubuh? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Langsung dijawab aja ya, Kak. Jadi efek sampingnya itu apabila kita mengkonsumsi obat yang rusak akan berbahaya untuk tubuh kita. Dan efek sampingnya bisa menyebabkan keracunan, gagal ginjal, dan dapat menimbulkan masalah kesehatan seperti komplikasi penyakit. Jadi kita nggak boleh nih asal minum aja obat yang udah rusak karena beresiko. Gitu. Apakah sudah jelas? Udah jelas, Kak. Makasih. Sama-sama. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya izin bertanya, Iya, silakan. apakah obat dapat disimpan jangka panjang? Jika tidak digunakan, bisa disimpan di lemari es, dan ketika kambuh bisa diminum lagi, apakah itu boleh? Ya, sebentar. Tadi pertanyaannya, apakah obat disimpan dalam jangka panjang? Jangka waktu obat itu biasanya bermacam-macam, tergantung jenis sediaan obat, asalkan tidak melebihi tanggal kadaluarsa. Nah, untuk penyimpanan obat di lemari es, jika tidak ada instruksi lebih lanjut pada kemasan untuk disimpan di lemari es, sebaiknya disimpan di suhu ruang saja untuk menjaga kestabilannya. Dan obat yang sudah disimpan di lemari es sebaiknya tidak dipakai lagi kecuali obat sirup mungkin perlu disimpan di lemari es. Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Baik, untuk Nelly, apakah ada pertanyaan? Ya, saya mau nanya, apa itu obat psikotropika? Izin menjawab pertanyaan Nelly. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak, serta merangsang susunan secara pusat, sehingga dapat menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, atau gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Apakah sudah jelas? Ya, sudah. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya izin bertanya. Iya, silakan. Apakah penyimpanan sedia informasi itu penting? Izin menjawab, penyimpanan sediaan farmasi sangat penting karena dapat menghindari kerusakan, menjaga ketersediaan, memudahkan pencarian dan pengawasan. Apakah sudah cukup?
Ya, sudah cukup. Oke, baik. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan sosialisasi tentang cara penggunaan obat yang baik. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bergabung. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.